Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, dimanapun kiranya Anda berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Patut kita selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan yang selalu Allah berikan sebagai bentuk kasih sayangnya yang tak terhingga. Kisah di bawah ini sangatlah menarik untuk disimak agar kita lebih memahami tentang takdir Allah yang kita jalani. Kisah ini terjadi di masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Semoga kita lebih mengerti di mana kita memaknai tentang takdir, kejadian, dan doa. Silakan menonton video ini sampai habis agar kita semua dapat mengambil itibar dari kisah tersebut. Judul di video kali ini adalah cara Allah menolong hambanya. Mohon dukungan selalu untuk menyukai video ini, like, komen, dan subscribe, serta bagikan agar bermanfaat buat semua orang. Cara Allah menolong kita itu dengan dua cara. Terkadang pertolongan langsung datang dari Allah. Kedua, pertolongan Allah hadir melalui makhluk-makhluknya. Bukan hanya melalui manusia saja, tetapi makhluk Allah yang lain, misalnya dengan hujan, tabung oksigen, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi, pertolongan-pertolongan yang kita dapatkan dari orang lain itu pada hakikatnya adalah pertolongan Allah. Maka, jika ada orang yang sulit sekali berterima kasih atas pertolongan orang lain, sebenarnya ia sedang tidak mensyukuri pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Jika kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberi kita kenikmatan dan bantuan, berarti kita juga tidak bersyukur pada Allah yang memberikan kita rezeki melalui orang lain. Kita kadang terlalu angkuh juga sombong. Kita merasa sudah tidak butuh bantuan orang lain, padahal bantuan Allah itu juga bisa melalui bantuan orang lain dan makhluknya. Kita merasa Allah langsung yang akan menolongnya, padahal cara Allah menolong hambanya itu melalui makhluk yang lain juga. Cara Allah menolong hambanya dikisahkan saat air bah sudah di pergelangan kaki, detik-detik menjelang datangnya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Seorang lelaki tua ahli ibadah didatangi oleh tetangganya yang akan menolongnya. Tetangga itu berkata kepada Pak Tua, "Kami siap menggendong Tuan agar bisa bergabung di kapal Nabi Nuh." Tetapi lelaki tua ahli ibadah itu menolak, bahkan mengusir tetangga yang hendak menolongnya. Ketika banjir sudah semakin tinggi setinggi perut, ia pun ditawari tetangganya yang lain yang sedang mengendarai onta untuk naik onta bersamanya. Lagi-lagi Pak Tua itu menolaknya. Ia yakin ia sudah berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan menolongnya. Saat air sudah mencapai leher, ada tetangganya yang lain menghampirinya dengan sebuah sampan agar bisa ikut bersama kaum Nabi Nuh di atas kapal. Lagi-lagi Pak Tua ahli ibadah itu menolak seraya berkata, "Tidak perlu kalian menolong aku, cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong bagiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Demikian ucapnya. Banjir sudah semakin tinggi, kali ini sudah setinggi kepala. Tidak butuh waktu lama, akhirnya banjir sudah melewati kepala Pak Tua tersebut. Dan akhirnya tenggelamlah laki-laki tua ahli ibadah itu dan meninggal di telan banjir. Setelah meninggal di alam kematian, ia bertemu malaikat. Lalu dia protes, "Wahai malaikat, aku mau bertemu Tuhan. Aku selalu beribadah dan percaya bahwa Sang Pencipta akan menolongku. Tapi kenapa tidak kunjung datang pertolongan itu?" Malaikat pun menjawab, "Allah 3 kali hendak menolongmu, tetapi engkau selalu menolak pertolongannya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan hati manusia yang datang hendak menolong kamu. Tetapi engkau terlalu angkuh dan sombong dengan menolak pertolongan Allah yang dikirimkan kepadamu."
Lalu Pak Tua tersebut menangis. Ia merasa begitu bodoh mengira bahwa pertolongan Tuhan akan datang, mungkin seperti kilat yang akan memindahkan ia ke tempat lain, atau seperti matahari yang langsung mengeringkan banjir, atau seperti tanah yang langsung menyerap banjir hingga kering. Orang itu sadar, tapi semua sudah terlambat. Seringkali kita menganggap Tuhan belum menolong kita, padahal Ia sudah mengirim berbagai bantuan yang ada di sekitar kita. Ketika kita miskin, kita merasa Tuhan tidak memberi bantuan, padahal mungkin Ia sedang menyiapkan kita untuk jadi pemenang yang tangguh karena digembleng kehidupan yang keras. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita mengira Tuhan menghukum kita, padahal Ia sedang menyiapkan kita untuk jadi pemenang dan training kehidupan. Kini saatnya kita melihat sekitar. Jangan-jangan semua yang ada di sekitar kita adalah bala bantuan dari Tuhan yang selama ini kita sia-siakan. Itulah maksud hadis Nabi yang menyatakan, "Malam yaskurin nasi, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih terhadap sesama manusia, hakikatnya ia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi, perhatikanlah bahwa semua pertolongan, bantuan, peringatan dari orang lain itu pada hakikatnya adalah peringatan dan pertolongan dari Allah. Jadi, berterima kasihlah kepada orang yang menolong kita dan bersyukurlah kepada Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong diri kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.